adalah tari saman dari santriwan Baitul Marhabah. Tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وجعلناه هدى لبني إسرائيل
تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ayat santri dari pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan dengan adanya air santri di depan kita mendapatkan barokah dari beliau selaku masaih di Pondok Pesantren Sidogiri. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin semua apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan. Apabila nanti ada hidangan yang kurang memenuhi selera, kami mohon maaf dan maklum. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Yayasan Baitul Marhamah sedang membangun untuk tahap ketiga. Alhamdulillah kami telah membangun awning outdoor untuk PAUD, dan juga kami telah membangun untuk perekonomian kami, yaitu kafe santri. Nah, mudah-mudahan kepada Bapak Wali Kota nanti berkenan untuk memberikan sambutan dan juga meresmikan awning outdoor BM dan juga kafe santri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita alih generasi, mulai dari pendiri ditujukan kepada generasi muda. Sesuai dengan rapat pimpinan Dewan Pendiri Yayasan Baitul Marhamah mengukuhkan dan menetapkan susunan baru pengurus Yayasan Baitul Marhamah. Dewan Pendiri Ketua Bapak Haji Tubaik Gus Mastur MPD dengan Mama Syafi'i dan Ustadz Muhammad Rahman Syafi'i. Dewan Pengawas Bapak Haji Soberna. Ketua Yayasan Baitul Marhamah Ustadz Muhammad Siddiq Syafi'i. Sekretaris Kang Ustadz Haryadi. Bendahara Ade Mutoyana. Kepala PAUD Baitul Marhamah Ibu Mas Mumun Munawaroh SPD. Kepala TKK TPK Baitul Marhamah Ibu Sumiati SPDI, dan Kepala Majelis Taklim Ibu Samsiah Ahli Madya Agama. Demikian pembacaan untuk susunan pengurus baru ditetapkan di Cilegon pada tanggal 25 Februari 2022
dicap dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pendiri Yayasan Baitul Marhamah Bapak Tubagus Mastur MPD. Untuk itu kepada pengurus yang baru saat ini akan mendapatkan bendera Yayasan Baitul Marhamah untuk melanjutkan estafet dari Kang Ustadz Rohman kepada Kang Ustadz Sidik. Kepada pengurus baru kami haturkan untuk ke depan. Kang Ustadz Sidik kami persilahkan. Amin. Pada malam yang berbahagia ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang insya Allah penuh barokah ini dengan niatan semata-mata, yaitu mencari ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dengan wasilah acara peringatan Isra wal Mi'raj dalam gebiar kreasi Baitul Marhamah ke-12 tahun 2022 yang insya Allah kita sama-sama doa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
lemes mati ibu-ibu ini lah ke betul ya kan itu ya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat luar biasa. Terus sampai melongo itu. Ya, yang kami hormati Ustadz Sidik. Ya, beliau tadi sampai pernah ke Maroko, tapi dereng yaku wong Banten wong Cilegon itu. Subhanallah. Jadi kulane langsung miris-miris amat ya Allah. Nah ke depannya ya dengan ya, mudah-mudahan kita bikin sesuatu yang jauh luar biasa lagi. Amin. Saya hormati ayahanda tercinta niki dari Bapak Ustadz Sidik, Bapak Ustadz Syafi'i, luar biasa niki. Satu sosok seorang ayah yang bisa mendidik anak-anaknya, yang sangat luar biasa, yang merendah hati. Sing mau niku ketua panitia, saya bilang ini Ustadz enom amat tapi ngomongnya lancar Ustadz Haryadi itu ya. Ternyata adilnya Ustadz Sidik, terus komplit ini mah. Ya mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang solehah dan berbakti kepada orang tuanya, membanggakan almarhumah ya. Ibu sampun ada nih. Ya, kalau gitu kalau tidak keberatan khususan ya buat Ibu Marhamah, mudah-mudahan husnul khotimah ya, ditempatkan di tempat yang layak tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, masukkan surganya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ini beliau juga sangat senang luar biasa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan beliau selalu ya husnul khotimah. Amin. Sing hormati wabil khusus ning niki kata niki ya, tadi ada Kori internasional, ternyata wong margagi rahmatullah itu kaget banget ya. Kiai Haji Ayatullah Abdurrahman Nuhun sini wonten tokoh-tokoh masyarakat yayasan iki, Kiai Haji Sururi, Haji Tubagus Mastur ya, kaget luangnya wonten Haji Barnan yang iki biasa tak kenal, biasa pakai baju coklat-coklat, tapi seniki mah subhanallah ini nih polisi yang jadi kiai ini. Amin. Saya hormati Kiai Haji Samsudin, mungkin wonten pondok pesantren Allah Muhtadiin ya, silakan nuhun. Yang kami hormati tentunya Ketua DKM Sekelurahan Ketiwang, Kepala Kemenak atau yang mewakili yang memiliki komplit di pemerintahan, wonten camat anyar, sing anyar gitu ya, yang baru gitu ya, bukan anyar sono tuh, tapi anyarnya anyar sing Ningriki, camat baru ya, luar biasa nih, karirnya langsung melejit dari lurah langsung jadi camat nih. Alhamdulillah, Pak Sekmat juga wenten, PLT lurah wenten, Kabak Kesra wenten, komplit ini ya. RT hadir. RT hadir. Para RT, para RW sedanten. Namun RT biasa senyum. Ternyata gajinya sudah cair bulannya. Belum bulan, alhamdulillah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sedanten niki, ya aja wenten Kiai Matin niki, nuhun, ya, Pak Muklis niki, Pak Damin juga hadir di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak sedanten, punten niki mah, saya mboten kula sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Boleh ngaturakan nuhun kepada ketua panitia berikut dengan MC. Tanpa MC saya nggak bisa ngomong di sini, ya kan? Karena disuruh MC, wis kita memanik baik. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, saya terharu melihat situasi perjalanan yang begitu panjang 12 tahun
beda-beda semet, beda setahun sama saya. Bagaimana saya berjuang untuk menjadi wali kota Cilegon selama 13 tahun. Ya, tentunya perjalanannya cukup panjang, tapi itulah hidup. Segala sesuatu itu based on proses, berdasarkan dari yang kecil dulu baru jadi akan besar. Tidak mungkin kita lahir langsung ibu kita ngandung segede ini, pasti kecil kerihing, kecil dulu. Tapi kecil-kecil ini alhamdulillahirobbilalamin kurang ngatur penuh nih Ustaz Siddiq mungkin. Karena ternyata banyak melahirkan. Kita kemarin LPTQ itu saya katakan kepada Kabak Kesra, tidak boleh orang di luar Cilegon, wajib wong Cilegon. Kemarin rada-rada wedi, rada-rada takut Kabak Kesranya. Awali kita masih ranking ke-8. Saya bilang gak apa-apa, ranking ke-8. Kalau kemarin yang ranking ke-8 1 perak 6 perunggu, sekarang 4 perak 2 perunggu, berarti naik. Benar betul itu. Nah, disinilah nanti kita harus ada pertemuan, jangan dadakan. Tolong Pak Kabak Kesra, ustadz-ustadz atau katakanlah kori-kori yang notabene punya ya kepemimpinan dalam hal ini mendidik anak-anak kita yang lebih baik lagi ke depan. Dalam hal ini harus dikumpulkan kerihing, dirundingkan kerihing, supaya organisasi LPTQ ini mudah-mudahan ya lebih baik, lebih maju lagi. Kalau semua jadi satu, maka mudah untuk mengambil suatu solusinya. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini kata sing ngisungi anak-anak yatim. Kalau tidak salah dalam satu hadis disebutkan ana wa kafulil yatim fil janatin hakaza. Orang-orang yang sering menyantuni anak yatim itu berada di dalam sorga, jaraknya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Mudah-mudahan nih yang belum cepet-cepet tadi katanya ada 50, sisa kekurangannya tambah maning ya. Jangan sampai di sini nih. Tadi Pak Camat ikut pemiluan, akhirnya Pak Sekmat ngambil 2. Gak apa-apa, karena berlomba-lomba fastabiqul khairat gimana? Ya, mudah-mudahan semua yang hadir hari ini tadi antara jari telunjuk dengan jari tengah adanya bersama Rasulullah SAW kelak di akhir nanti kita pada saat kita meninggal dunia. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, tentunya pemerintah Kota Cilegon memberikan apresiasi kepada Yayasan Baitul Marhamah ini, disingkatnya BMG. Luar biasa nih, biasa kalau ngomong BM itu insya Allah ke depannya jauh lebih besar, jauh lebih meroket lagi, mudah-mudahan menjadi melahirkan anak-anak secara nasional. Kami juga menantang sebetulnya kepada Kabak Kesra agar supaya di tahun ini bisa ada wong Cilegon tampil di TV dalam rangka aksi, tapi kelihatannya nggak kejar. Tapi kami nanti akan bicara progres, karena si Yogyakarta ini kota santri tapi belum dibuktikan, karena belum ada santri dari Cilegon ini yang menjadi katakanlah kiai penceramah yang membawa harum nama Cilegon secara nasional. Belum ada. Kita ini cuma dekat dari Jakarta 2 jam, tapi keleh kalau wong Sumatera ya, dari Lampung, dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, lewat yang Cilegon, dadah Cilegon, Meriau, jadi orang-orang hebat di Jakarta. Ada yang jadi menteri, belum pernah wong Cilegon jadi menteri, dereng pernah, dereng orang bulan. Pemain sepak bola aja satu orangnya orang Cilegon main PSSI, wong Cilegon, lah kepisah. Penyanyi pop, penyanyi rock, penyanyi dangdut, penyanyi kasidah, lah kepisah dereng Pak Punten itu. Malah kita cuma deket doang dengan Jakarta cuma 2 jam. Ya, mudah-mudahan ke depan insya Allah banyak orang-orang Cilegon yang populis secara nasional kelak ke depan. Amin. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, di kesempatan yang baik ini kalau boleh saya ini sampun tahu dereng iki kayak gimana ya? Dereng. Kalau boleh saya boleh menceritakan sedikit saja, tapi agak panjang ini, tentang apa yang sudah kami lakukan. Sebelumnya kami mengucapkan ngaturaken nuhun, terima kasih atas kepercayaan masyarakat Kota Cilegon terhadap kami pemerintahan baru ini. Ya, yang semula memang kami melakukan perjuangan ini cukup panjang lagi.
Alhamdulillah Allah meridhoi, masyarakat juga menghendaki adanya perubahan di Kota Cilegon. Apa yang kami sudah lakukan? Alhamdulillahirrabbilalamin, dalam jangka waktu 2 bulan kami langsung merealisasikan yang namanya janji kampanye. Honor RT yang semula 500.000 sekarang honor RT dan RW sekota Cilegon itu menjadi 1 juta rupiah. Yang sebelumnya 3 bulan sekali, sekarang sebulan sekali. Kalau terlambat dirapel wis pasti gimana, belum keluar pada komplain, namun wis keluar menang kabeh. Pusing kita nih ya. Ternyata pas tek-tek ning toko, langsung DP. Itu lumayan, ya kan? Di dalam janji kampanye kami hanya menaikkan honor RT dan RW. Tidak ada bendahara dan sekretaris. Karena banyak masukan dari masyarakat, banyak masukan dari RT dan RW, dan kami manusia biasa punya perasaan. Bapak dan Ibu sekalian, yuk mari kita sama-sama. Benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW pada saat duduk dengan sahabat Rasul. Datang kaum Ansor yang bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu yang paling cerdas di muka bumi ini? Apa kata Rasul? Umatku yang paling cerdas di muka bumi adalah umatku apa? Yang ingat akan kematian dan mempersiapkan sebaik-baiknya kehidupan setelah kematiannya. Waduh, jeru amat ya Allah. Lamun inget mati, mudah-mudahan para pejabat ayo korupsi mikir mati udah dari mana? Aku nonton. Ibu-ibu mau gibah, mau ngejelekin yang lainnya, udah dari mana inget mati? Ya kan, semua kejahatan mudah-mudahan tidak ada lagi di Kota Cilegon lamun inget mati kamu. Jadi polisi ini tenang, aman, kan konon. Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW lagi pada saat duduk dengan sahabat Rasul? Datang kaum Ansor yang bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu yang paling utama di muka bumi? Apa kata Rasul? Umat yang paling utama di muka bumi adalah umat yang baik akhlak. Indonesia, Banten, Cilegon, kita ini lagi banyak krisis akhlak. Kenapa? Banyak orang ngomong tapi nggak tahu apa yang diomong. Ngebaca nggak tahu apa yang dibaca. Ngedengar nggak tahu apa yang didengar. Nulis aja kadang-kadang nggak tahu apa yang ditulis. Tadi aja saya nulisan sampai saya nanya lagi protokol, apa itu tulisannya gitu. Protokolnya juga bingung dari tulisannya apa. Nah, dan mereka akhlak itu. Maka mudah-mudahan mohon doanya, moga-moga akhlak wong Cilegon semuanya. Karena kita ini punten bapak-bapak ibu sekalian, bagi para pendatang yang datang di Kota Cilegon, saya cuma ingatkan, tidak pernah ada satu kota di Indonesia seperti Kota Cilegon. Kenapa? Karena ada yang namanya geger Cilegon. Apa itu geger Cilegon? Tidak pernah Belanda ditumpas habis 100% mati di dalam satu kota, hanya dari Kota Cilegon. Tidak pernah ada 99 ulama yang dibuang ke seluruh Indonesia. Bahkan wong Cilegon tidak tahu tentang geger Cilegon. Al-Baqarah 154, Al-Imran 169, tolong dibaca lagi. Suratnya berbeda tapi bunyinya hampir sama. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Sebetulnya mereka itu hidup, tetapi kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu, punten hikmah, saya langsung bikin setiap 9 Juli geger Cilegon. Makanya kita harus haulin wong-wong tua kita, ya jangan iki bid'ah, baik bid'ah, wis lah, ya kan? Jangan bid'ah ya, punten hikmah, ya, wis lah, lakum dinukum baik, yang bid'ah silakan, yang itu mah, ya udah kita ada yang apa itu mah. Ya, dan saya cuma minta tolong kalau namanya pertandingan itu ada menang, ada kalah. Betul gimana? Jangan sampai gara-gara pilkada, pilpres, pileg, dulu kan orang-orang. Betul nih, bapak-bapak, betul nih Pak, masih ada masalahnya yang belum move on. Kalau nggak mau menang, nggak mau kalah, jangan bertanding. Kalau mau menang semua namanya istifalah. Menang KB kok kasih uang semuanya, betul nggak? Karena yang kalah istifalah, ya. Betul nggak? Jadi oleh karena itu, yuk kita belajar berdemokrasi yang baik. Kalau kalah, saya juga pernah kalah 2010, udah apa? Yang penting kita berjuang lagi buat masyarakat. Innamal a'malu binniyati harus baik. Insya Allah Allah meridai kita semuanya.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian di sini yang hadir semuanya panjang umurnya, banyak rezekinya, cepat lunas utang-utangnya. Assalamualaikum ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya alhamdulillah hari ini cuma ada satu. Salah satu dan lain hal ada mau rapat partai nongko nih gitu mah. Saya agak panjang, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah meridhai langkah-langkah kita. Mudah-mudahan Cilegon ke depan. Kalau kota Serang kemarin kebanjiran, alhamdulillah ya Allah, bulan kedua doa ya Allah jangan sampai Cilegon kelolop alhamdulillah. Waduh, syukur bulannya. Mudah-mudahan tidak ada bencana di kota Cilegon. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عشق عيوننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله wal mukarramun, para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para masyayikh, para asatid wal asatidah, bil khusus pendiri dan ketua Yayasan Baitul Marhamah Kota Cilegon beserta keluarga besarnya, senantiasa mudah-mudahan Allah memberikan barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kesepuhan, para guru-guru kami yang telah menghadiri acara malam hari ini, mudah-mudahan guru-guru kita bersama senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat takdim saya pribadi. Semoga kita doakan bersama guru-guru kita selalu diberikan umur yang barokah dan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, alhamdulillah malam hari ini di tengah-tengah kita dihadiri oleh Bapak Wali Kota Cilegon. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang barokah serta kesabaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Lurah, Bapak Camat, Ketua RW, Ketua RT, tokoh pemuda, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang insya Allah semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak serta Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Malam yang mulia ini kita bisa berkumpul wasilah acara peringatan Isra dan Mi'raj malam puncak Gebiar di Yayasan Baitul Marhamah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah acara malam hari ini, setiap langkah kaki dan ayunan tangan serta duduk kita malam hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam hari ini saya yakin, apalagi ini malamnya malam Ahad ataupun memang setelah Ahad malam Senin. Malam Senin setelah kita libur bersama di hari Ahad, pastinya malam hari ini saya yakin ibu bapak jam segini atau napi jam 11 mah sampun pada sare kita kata. Makanya si pengpuniki kula yakin ning atine bapak ibu sedanten yakin seyakin yakine hati mah pengen hadir sampai selesai, tapi mata mah boten ngedukung kita kata. Terus tabota lanjut tabota ngantuk tabota lawas gabualik digawa dengan di meja. Oh buang digawa balik ya, ya. Kanggo saha begini dong ngomong enggak yang didokon doang Jack mual tak inum bakal ya kok nanti buka kaken tak urus sayang temen yang kula ya dibukin lah ayo malah perawan ini janji ngaten perawan ngomong ya yes, tak doakan menawi antuk lakine laki sing soleh, amin. Wih kencengnya amin. Syukur alhamdulillah sababiyah malam hari ini kita menghadiri acara di Yayasan Baitul Marhamah jam 11. Ibu bapak ini dereng pada sareh menawi diisungi keberkahan ning Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak doakan sing ikhlas linggihe sing sabar, insyaallah Allah ngurangi kesulitanane, Allah ngurangi sing arane ujian-ujian atanapi cobaan saking Gusti Allah diangkat si pangpuniki sababiyah ibu bapak hadir ning pengajian, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain syukur nikmat malam hari ini, dan bukan saja syukur alhamdulillah kita diberikan sehat, diberikan panjang umur, tapi ada satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa ada kenikmatan yang kadang-kadang dilupakan oleh manusia. Selain nikmat sehat, selain nikmat umur, ada nikmat yang berharga di dalam diri manusia yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmatul hidayah. Karena sababnya hidayah kita bisa malam hari ini hadir di dalam forum pengajian. Karena sababnya hidayahlah dari Allah yang menuntun jasad, yang menuntun roh kita, yang menuntun badan kita malam hari ini jam 11 maler melek matane, karena memang maler wenten nikmatul hidayah. Tanpa hidayah manusia tidak bisa mengenal Allah. Karena yang menuntun manusia bisa mengenal Allah, manusia bisa ibadah kepada Allah karena sebabnya ada hidayah. Senajan ibu bapak karena kata uang ning dunia puniki uangnya maler orep sehat badane, tapi sokkan pada saat kita mendengarkan kalimat-kalimat takbir panggilan Allah,
tidak terpanggil hatinya karena memang tanpa ada hidayah dari Allah, senajan suarane uleng wong adzan pengajian pengumuman orang bakal teke. Karena yang mendorong sehat kita adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa hidayah manusia tidak bisa mengenal Allah. Senajan parah adoh gagati kita kata Pak, masjid yang ketilang dibuat Gus masjid sing adan enak. Begitu pada saat kita mendengarkan kalimat-kalimat takbir, karena tidak ada hidayah dari Allah, tak akan tergerak badan kita masuk ke dalam masjid. Kerungu kedelang masjid kedelang, tapi ada gelam anjing ana wong nana lagi dodok buninding dodok. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Karena hidayah ini Bapak Ibu bukan urusan kiai, bukan urusan ustaz. Sekalipun malam hari ini ibu bapak hadir, niat pengajian dari rumah hadir di tengah-tengah acara malam hari ini, begitu ada hidayah dari Allah kita dengarkan. Begitu pada saat kita pulang kembali setelah acara selesai, hidayah itu masih ada, kita akan mengamalkan hasil pengajian. Tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, pelang ditakoni teh hadir mabengikan lah hadir. Lah terus apa jet anu ne oleh apa? Lah iya wong kue sing barang pertamus penting kita mah kue ora kegawe ora kelingan wong wantuk. Iya Allah ya Rabbi subhanallah. Terus teteh orang ngerungu ceramah lah ngerungu apa cerai lah emang konon kun baik semene keringet wis metune kieu. Kenapa? Karena memang hidayah tidak ada. Apa itu hidayah? Tanpa ada hidayah manusia tidak bisa mengenal Allah. Sengen wenten Nabiullah Yunus. Kenal Yunus ibu? Yunus kenal Yunus? Yunus boten ay tetangga wong ketilang tagone. Nabiullah Yunus alaihissalam seorang nabi, seorang rasul. Beliau diberikan mandat oleh Allah untuk mengajak kaumnya, umat-umatnya bisa mengenal Allah, bahkan ibadah kepada Allah. Kata Yunus, wahai umat-umatku, imanlah kalian kepada Allah, ibadahlah kalian kepada Allah. Jere umat ngomong, lah Yunus aja ngopeni kita, arep salat masalat be menggono, arep pengajian be merono, wis ora ngajak-ngajak kita. Model mau kata niku wenten umat Kanjeng Nabi Muhammad. Teh yuk pengajian yuk bengi hadir. Ning ndi ning Baitul Marhamah ora. Ngantuk sing wingi kita nikuan. Wis sing omah bae kerungu kita gajah. Kunana wong model mau kono. Kita kata nih Bu. Karena memang yang namanya hidayah itu bukan urusan kiai, bukan urusan manusia, urusan Allah. Mengajak beberapa tahun, bahkan ngajak umatnya untuk bisa mengenal Allah. Apakah Yunus bisa mengajak kaumnya? Ternyata sebagian kaum mengikuti Nabi Yunus, sebagian kaumnya tidak percaya akan ajakan daripada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus wong manusia biasa ngelunjak, sing wingi tak celuk-celuk orang tak kebaik sirepade. Begitu saat ada sifat manusiawinya, lari mengkain tak tinggal bayi ngeladeni lah, ditinggal sareng Nabi Yunus. Allah murka terhadap Nabi Yunus, bahkan kaumnya pun terdampar dalam arti siksaan dari Allah. Ternyata Nabi Yunus diuji oleh Allah. Singkat riwayat, di dalam ikan nun sudah ada, disitulah Nabi Yunus alaihissalam. Dari situ Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, kula niki salah ya apa ya Allah sehingga wenten ning jero iwak iki. Jare Allah, "Hei Yunus, wingi sirek. Tugasmu itu adalah apa? Menyampaikan, bahkan mengajak, bukan untuk memaksa. Urusan mereka mau atau tidak, urusan saya. Yahdi mayyasha." Jare Allah. Jadi Nabi Yunus enggak gak rekotan matuan. Makanya kula lagi ngajak ning bapak ibu dipune pada eling ning Gusti Allah Subhanahu wa taala menawi sing hadir si pangpuniki sing ikhlas linggih antuk ridho lan rahmat saking Allah sehingga kula kumpul benjang ning yaumil kiamah ning surgane Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi syaratnya sing sabar, sing ikhlas dodoki. Ikhlas boten? Sabar boten?
Iki ini sampun jam 11:30. Ini kok dingin, tak takoni dingin. Bu, sampun jam 11 lewat 20 menit. Ayon 11:30. Biasanya ning ketileng niki Bapak lamun wonten acara mengketen niki sampai jam pinten biasanya? Jam kali. Beneran? Sing bener sih Pak? Nggih. Di ngetuk sapa anak satu ngomong ngetuk. Sing kompak. Sampai jam pinten si penguniki? Jam kali siap. Kurang kompak jawab. Siap sampai jam kali. Siap. Oke. Embekan kiyen abayai nemu kampung nyik kiai. Lah wong dheweke mah enak ane bak kuning arep ngelonjor jak lan wong iki. Dicekeli bebek kene, wong iki ning mburi ka. Dating bakti. Ora jelas. Wong sing omahe mah mlaku bisa ting-ting mlaku. Barang ning kene jek kursi kosong kok. Guna apa teh? Guna nyender sikil ki. Sing melaku sing merane kanjeng ade jemper mak iya. Lah sing mau kan semenjak wali kota, semenjak Al-Kiram dinya kali dengkul bae. Suwe nih kiai ini tekane ya aja. Untuk masalah sesemutan kederak. Iya Allah ya Rabbi subhanallah. Lah wong iyane wong sing umama bisa melaku di barang mrene jangan lonjor. Wong wadon mah khawatir kok bayai. Boten ning kursi, boten ning masjid, boten ning majelis taklim dodoki. Sing umama melaku barang ning majelis taklim gelak disenderan. Ane wong sing rapat merandekku sikile menggerak ngelonjor kita niku. Bu. Ikhlas boten ngelonjor. Kenapa ditarik delengaken bae ning kono? Yung ning buri wae kula lewat kan sampai lewat sini kan teger ibu-ibu ketileng mah kursi-kursi ning arepe digunakan selonjoran kabeh. Ana sing manfaataken gawe anak bayi tok kon iki wis dikene tak omongi ya. Wis ora jelas kabeh. Terus ta boten? Lanjut ta boten? Berarti sampai jam kali kini ya. Siap. Insyaallah jam 12 beres. Ai, wong kula sing nyekel lemik. Kula sing nyekel, kula sing ceramah, masalah buat lo. Wih, wis menang bae sing ngelonjor bae. Lanjut. Iya Pak ya. Sing penting jam 12 beres gila. Nggih. Kerunya ibu-ibune sing wingi ya Bu ya. Kerunya maneh ning Kang Ustaz Fai niku dipun istirahat. Ning Sidik ning Ustaz Rahman dipun istirahat sedanten kerunya sing wingi sing berjalan dina Jumat, Sabtu, Ahad lae baru. Makanya si pengen ini puncak aja dalu-dalu bukan orang keduman. Ya Bu ya, tapi insya Allah lamun ibu bapak si penguniki hadir ikhlas, dodok ikhlas, Allah lagi nguras dosane bapak ibu sedanten, amin. Makanya mantuk sing riki insya Allah sing berbedu asali ilang dosane, sing asali melaku rade lare dengkuli insya Allah beres hadir si penguniki insya Allah dengkuli ilang. Dengkuli hilang, lara dengkuli hilang. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kesusahan insya Allah diangkat nih Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Wis asilok mikiri utang insya Allah utang mantuk siriki ana sing ngebayari. Wih kenceng wong wadon sebelah ndi kan mau kan amin kenceng kan. Memang nggih Pak, sing arane masalah utang sing paling kenceng arane wong wadon. Nggih ta katen Pak. Makanya hati-hati bahwa bapak zaman seniki si penghuni kalau ingatakan secara statistik hitungan di tahun saat ini yang banyak wafatnya itu kaum laki-laki. Sing gelis mati ini pun kaum bapak-bapak. Hati-hati Pak. Hati-hati kan, bukan kabar. Kalian tekanan batin. Bekas diomongi baik. Iki wonge model iki ya. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Jadi memang tanpa hidayah manusia tidak bisa mengenal Allah. Maka kita syukur kepada Allah. Allah masih memberikan hidayah kepada kita sampai malam hari ini. Mudah-mudahan sampai kelak nanti kita akhir hayat hidayah ditambah-tambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal
alamin, termasuk Isra dan Mi'raj. Kalau tanpa hidayah kita pun tidak percaya adanya peringatan Isra dan Mi'raj, dan tidak percaya adanya perjalanan suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kupas masalah dan persoalannya, datangnya Isra Mi'raj itu bukan setiap hari, setahun sepisan. Bahkan kadang-kadang tahun wingi mah hadir, tahun niki boten hadir. Kadang-kadang tahun kemarin kita nggak hadir, hari ini kita hadir. Maka kita diingatkan oleh peristiwa Isra dan Mi'raj supaya apa? Supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbani ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada Nabi, insya Allah masuk surganya bersama beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak doakan si pengpuniki menawi sedanten manding surga. Singur amin berarti milih manding neraka. Wis mau ketinggalan. Iya Allah ya Rabbi subhanallah. Ibu, perjalanan Rasul, peristiwa Isra dan Mi'raj memang diawali dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj kalau difikiri dengan otak manusia seperti kita, manusia yang awam, tidak nyampe. Karena memang itu urusan Allah dengan kalimat subhanalladzi asra. Karena itu kemauan Allah, bukan kemauan dan keinginan baginda Rasul. Itu kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW terjadinya seperti halnya apa? Dalam satu riwayat dikatakan bahwa sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, ibu bapak, ada tahun yang disebut dengan tahun Ammul Hazan, tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sedih? Kenapa disebut tahun Ammul Hazan? Yang namanya tahun kesedihan. Ternyata sedihnya baginda Nabi ditinggal oleh yang namanya Abu Thalib Mamangi. Kenal? Abu Thalib kenal boten? Abu Thalib kenal Abu Thalib? Boten kenal? Sami. Abu Thalib seorang paman yang hebat ketika ditinggal oleh Abdul Muthalib. Nabi Muhammad dititipkan kepada pamanda yang bernama Abu Thalib. Diajarkan berniaga, diajarkan yang namanya mengembala kambing. Bahkan yang namanya Nabi Muhammad selalu diemong sereng Abu Thalib, bahkan dibela ketika ada yang menjahatinya. Bahkan Abu Thalib membackingi saat dakwah Islamiyah Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy. Makanya hebat Abu Thalib, disayang oleh Rasul. Ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad sedihnya luar biasa. Tidak kunjung lama, kesedihan belum terobati. Nabi Muhammad, ada orang yang disayanginya pun meninggal dunia. Setelah ditinggal Abu Thalib, ditinggal pula oleh istrinya Siti Khadijah alaihissalam. Ternyata ibu bapak, disinilah ternyata adanya karakter fitrah manusia. Seorang nabi ditinggal istri sedih. Lamun kakang-kakang, bapak-bapak ditinggal rabine padem, sedih tak senang. Menengel baik, kudingin jawabi. Bapak-bapak niki pak, lamun ditinggal rakyat kesenang tak sedih. Senang, biar jelas. Kayaknya mau ditonggoni kayaknya gitu. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ternyata Nabi Muhammad ketika ditinggal oleh istrinya Khadijah, sedihnya luar biasa. Kenapa sedihnya? Teringat dengan perjalanan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang seperti halnya dikatakan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumah Rasulullah, rumah tangganya mahligai surga. Kenapa ibu? Kanjang Nabi ditinggal rayatin iku sedih karena memang sayangi luar biasa ning Siti Khadijah. Bu, ibu sayang boten ning laki. Sayang boten ning laki ibu. Beneran? Siti Khadijah niku terkenal istri yang solehah, teringat oleh kanjang Nabi saat Nabi Muhammad pulang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata pulang saat dalam keadaan menggigil kedinginan, disambut oleh Khadijah,
Begitu pintu dibuka, Siti Khadijah langsung ngemuli atanapi merangkul Nabi Muhammad diselimuti oleh selimut Rasul. Dibakte ning jero, dikemuli. Lamun ibu-ibu rakyat mantuk medamel keudanan, diapakakan? Diapakakan? Jawab. Ibu-ibu lamun umpamanya rakyat mantuk medamel keudanan, koyo kudu teles kabeh, diapakakan? Ini baru jelas ya. Rakyat kang halusi mah. Diadusi, mending diadusi mah disewoti. Istri yang solehah bagaimana? Contoh Khadijah hebat ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan menggigil, diselimuti, dibaktening jero, diadem-adem. Iki mawang ketilang masih ejek. Balike keudanan megawe sing sobo balik bengi barang mantuk ning lawang tiadepi sapa kune mak bakanire balik keudanan. Terus barang dalu jam 1 ditoding-toding ning lawang wong bloon. Wis merudan banget. Lah jare kita memang kumaning sing ngaup dene ngaup kayak bocah. Wenten sing mengkoten wenten. Endi wong e bengkak. Tak gua wen kenang los ya. Ora kaki. Kok kodong oren ku. Weh ya Allah ya Rabbi subhanallah. Tedaluan nyewati laki ya Allah ya Rabbi subhanallah. Laki mejogro wis gancang sih kita iki wis atis. Kekocut gancang dianjingaken wis diswewoti ning arep lawang. Iku barang kon mancing jajal sing arep sing samping praneka. Iki kon sing samping. Iku lakine sapa sih kune kuwi? Kira lakine dhewe. Barang sing samping, sing mburi lawang pawon, jare lakine gancang gak wis ades kita nikian. Engko dhewe ki anduke ki. Awas kelambi doane jabut. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Wenten boten rabi mekon. Wenten. Boten wenten ya. Alhamdulillah. Aja ngetok. Laki balik keudanan, kedai gaya Allah ya Rabbi subhanallah. Ayo Allah kakaknya keudanan, godengin, tak ambilakan anduk. Beres anduk ke kelambini, yuk mancing arep adus anget, arep adus biasa, arep adusi tak. Emang ibu-ibu ini orang pernah ngadusi lagi? Bo, dereng pernah ngadusi lagi? Ya Allah, selama ini ngadusi siapa? Ayun diamalakan boten ke ilmu Siti Khadijah. Ayun diamalakan boten. Mulai panjang esok sobo-sobo ngadusi lagi. Ayo barang baca kepremen ngadusi lagi ini jadi ayo jelasin. Maksud ngadusi lagi kok dia tutup. Waduh, masa sobo-sobo tangi turu. Wis gancang yu mrene ki, mrene adus mrene. Disuweret dicopot kelambi ini dikuwosoki. Teng, sing bener ya, Teng. Kuwi ora jelas. Wis ora jelas. Iku wadon ndi boro-boro. Iya, Bu ya. Jadi maksudnya ngadusi laki pun kayak wau nike disiapakan anduke, ayun berangkat medamel endi seragame, sepatu ditinggohaken, diantar sampai gerbang. Elok mengkoten elok, wis ora bakal. Orang percaya. Wis kedeleng raraine wis kedeleng. We alhamdulillah. Oh, kudu oren ku buktinya tuh. Alhamdulillah. Ku senange as anjlok. Iya Allah ya Rabbi subhanallah. Awas. Aja maning kadang-kadang wenten seorang istri, ya Allah, ada seorang istri ketika lagi beres-beres sore, mantuk medamel lakine dheweke lagi ngepel ning jabah. Lah barang arep mancing ngedek embekan sebelah terus. Jare lakine, "Apa gini? Ai, diedek pisan." Wong lagi ngepel terus edek terus sampai dipel-pel ya Allah ya Rabbi subhan. Lah lakine mejogrok biro kenen terus apa gini?
Iku nek omahe sapa? Omahe sapa? Omahe sapa? Omahe kita sombong amat. Wong lakine balik lagi dipel doang, Jek. Bu, lamun laki mantuk medamel belok kabeh ibu lagi ngepel diedakku keramik belok kabeh iku dosane ibu bakal dibersihaken ning Allah lamun ibu ning ngepele ikhlas. Iki mah disuwewoti. Pernah nyewoti laki. Arep Ramadan iki nur gancang, Jek. Arab nisfu Sa'ban ke malam Jumat gitu Bu, sing sapa-sapa wong wadon mungkin pada saat nisfu Sa'ban sampai nisfu Sa'ban boten ngejaluk ampunan ning lakine, alhamdulillah menahu dilaknat ning Allah, amin. Masih Bu, kita doakan Bu dilakoni ya Bu ya, insya Allah Bu ya. Nah sing pertama dikemuli kekali di adusi, ingetakan mantuk sedikit dikemuli diadusi, dikemuli diadusi, wis niku bisa diapal manjing ning omah wong lakine ora hadir je nggih kan Bu. Begitu mantuk ngebuk kelawang dikemuli diadusi, jelakin arep apa dikemuli diadusi, jere lakin sing sampe dikemuli dheweke, sing diadusi dhewek, kapan mengko sapa ujare laki memakasih kayane wis ora jelas kabeh. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu. Panjang esok dikemuli sereng insya awas ku panjang esok ku kudu dikemuli sereng diadusi. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Hebatnya Khadijah memang hebat. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah ditinggal olehnya, sedihnya luar biasa. Disitulah awal peristiwa. Saking memang rahmat Allah diturunkan kepada Rasul, sehingga Nabi Muhammad diangkat oleh Allah. Peristiwa sejarah Isra Mi'raj yang dimiliki oleh beliau Rasul, mukjizat yang paling besar. Saking emane Allah ning hambane, saat ada kesedihan, disenang-senanglah ning Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman prosesnya memang hebat. Kenapa hampir tiap tahun kita peringatan Isra dan Mi'raj? Jekayane setiap tahun Isra Mi'raj, baik ketemu maning Isra Mi'raj, ketemu maning Isra Mi'raj. Berbagai kalangan para alimin ulama yang menjelaskan Isra Mi'raj. Tapi tolong ya Bu ya, Bu, wis kelepon kula nyeluk ibu-ibu ne wong bapane ki nang pire kene ki yang 1 2 3 4 5 sana 20 doang. Kata lah ya paling mencelat tegerin gini mah ya. Alhamdulillah Bu lakine hadir boten? Lakine hadir boten? Boten ya Bu ya. Sing boten hadir mungkin sampai kapan ya Bu ya. Napa je? Iku kuwen lamun durung enteng aja di gawe balik. Ya Bu ya, insyaallah. Wong kadang-kadang wenten jabaji nuri niat hadir pengajian bapakne mau lunga wong dheweke doang sing lunga wong wadone doang. Aku hadir Kang Ja, hadir ora Kang Ja ning anuku ning Baitul Marhamah. Wis sira bese jojok karo baca-baca marane kita menangani umah. Kadang-kadang wenten wong lanang model mengkoten niku. Niki maniki nyeritakake lagi ning simpang. Ning kampung kula. Lah iya wong wadon kabeh sing hadir karo bocah-bocah lha ngomong. Sedengke nek ana ciki, ana minuman. Teger ini Riki Maya orang enteng gue nikun gue rebutan tan nikin gue didagang bazar lah wes gratis alhamdulillah bayar alhamdulillah akhirnya kecil manis apa kan kecil pok gedang kagak langsung batu ini awas ya sampai nanti mau kan ayo dikemuli diadusi wis iku ngomong ke sopo kita awas ku Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Secara filosofi kehidupan peristiwa Isra Mi'raj ini memang jelas. Kalau kita kenal sejak dulu di madrasah yang namanya peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan daratnya hebat.
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Sidratil Muntaha, dari langit pertama sampai ke-7 bertemu dengan Allah. Lamun digaris secara filosofi dalam lembaga pendidikan, lamun sing riki Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa digaris lurus, arane garis napa niku? Bu, garis apa ngegaris hijau secara wa ablim minan nas. Ternyata ini garisan Isra Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini perjalanan hablum minan nas. Masjidil Aqsa naik langit pertama sampai Sidratil Muntaha, ini yang namanya hablum minallah. Makanya lamun kula cross check ning riwayat telepon sekelas Rasul dari Hijri Ismail kedah dibakten ning Zamzam dibersihi, itu sekelas Rasul. Kenapa? Karena mau menghadap zat yang lebih suci. Maka kita sebagai manusia pun sama, ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas dibereskan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzurullah ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai hambanya ketika ibadah, bukan rupa jasadnya yang hebat, bukan hartanya yang berlimpah, walaki yanzurullah, akan tetapi Allah menilai kita saat ibadah itu tergantung hati dan pengamalan yang baik. Senajan ibu hebat pengajianane pada saat Senin seminggu full pengajian, tapi kalau seandainya saat kita ibadah kepada Allah tanpa keikhlasan, hati kita rucak, hati ne wong atine kun sing senang wong kita sing ruwet, sing sukses keluargane Kang Ustaz VI kita sing mikiri layak kuruga. Bu, senang boten meten yayasan Baitul Marhamah niki, senang boten? Senang ta boten? Ngedoakaken boten? Siapa tahu dengan adanya yayasan Baitul Marhamah di lingkungan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, kampung halaman kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, siapapun manusianya yang di dunia ini mensiarkan agama, menolong agama Allah melalui apapun, insya Allah Allah bakal menolong kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya ibu bapak saat kita ibadah kepada Allah, hatinya bersihkan. Aja maning niki sampun Sa'ban, cipe kiai guru-guru kula mah mungkin malam napa malam Jumat nisfu Sa'ban, malam cepene Lailatul Baro'ah, pembebasan amal. Ayun ditutup rapot amal ibu bapak, makanya wenten sios keterangan kita ini hidup, bahkan perilaku catatan amal kita tinggal 4 lembar. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat ayun ditutup ning Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo tinggal 4 hari lagi, isi lembaran catatan amal kita sebelum ditutup oleh Allah, isi dengan perbaikan amal kita kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka hablum minan nas, sebelum nanti kita bertemu dengan Allah dengan kalimat takbir, ayo kita bersihkan hati kita, sucikan hati kita, supaya apa? Supaya Allah menilai ibadah kita dinilai dengan hebat, bahkan dinilai, bahkan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hubungan ning Allah mah gampang Pak Bu, ibu derbe salah ning Allah, ngejaluk ampura ning Allah gampang, tapi sing sulit niku hablum minan nas. Gitu Bu, gitu Bu. Sifat yang akan menghilangkan amal kita saat kita ibadah kepada Allah: hasud, dengki, iri, syirik. Ulangi: hasud, dengki, syirik. Ilangakan, sampun ilang dereng. Ay dereng, ini kan uang kan dereng kan. Bu, ilangakan sifat hasud, sifat dengki, sifat iri, syirik.
ilangaken si pengpuniki mantuk dalam keadaan hati yang bersih dan suci. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Napa hasud? Hasud. Napa hasud? Kenal hasud. Wong endi kun? Boten one. Dereng kenal. Dereng kenal hasud. Pengen kenal. Pengen kenal lah. Kula boten lah. Ai bahaya. Sifat hasud niku di makanya JP Allah maler mending ibu bapak kenang penyakit dohir lari sikil uri ilang-ilang iku lamun umpamane ibu nih ikhlas dedengkul niki wudu lamun melakukan munin kertek nanjak semit bayi model mungkin cekelan di men kikati angkat sikil gitu kelipun kok lamun ibu nih ikhlas ya bu ya dengkuli larang ikhlas, insya Allah dosa-dosanya ibu tiap dinten dikuras nih Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun umpamanya ibu terbe sifat penyakit hasud niku senajan ibu sujud ribuan tahun, ibadah sedekah ribuan tahun, kalau hasudnya tidak pernah hilang, Allah akan menghabiskan seluruh amal ibadah kita. Na'udzubillah min. Makanya napa sih hasud kun spesies keterangan mah ada sebuah kalimat tamanni zawal nikmatil ghairi, menawa nikmat uang iku ilang iku arane hasud. Ngedoakakan supaya uang niku usahane bangkrut, ngedoakakan dulure umpamane endah sengsara, terusan ngedoakakan endah gering baik, ndak aja laku-laku warunge, ndak aja laku-laku usahane, ndak gering baik, iku arane wong hasud. Pernah ta boten? Wis gancang ngaku patang lembar maning arep ditutup. Ayo gancang aja. Pernah boten? Lamun pernah istighfar ning Allah, insyaallah si pengpuniki dipendet ning Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa hasud. Amin. Karena yang namanya hasud datangnya tidak pernah permisi, dalam artian hilangnya pun sama. Sifat hasud tekane ora wawara, lungane komo pisan, iku hasud. Makanya napik sampai ibu bapak jengkang-jengking ning Gusti Allah sujud ruku sedekah, tapi lamun hasud di maler wenten naudzubillah min dzalik patang lembar maning rapot kula ayun ditutup ning Allah 15 dinten malih ayun rawuh Ramadan bulan suci. Insya pengen ketemu Ramadan, pengen ketemu Ramadan, arep apa? Wis ora ngandel wong puasane ngitungi jam. Wong kadang-kadang memang bener, wih kita mah pengen ketemu Ramadan, arep apa? Puasa. Wah puasane ora ikhlas. Masjid napa kan abahan nih? Masjid napa kan arane kan? Al Aziz ya. Urung adan, masjid sebelah kan wis adan. Milih dibukane. Lek kuwen wonge kuku kan? Wong ning masjid dhewek durung adan, ning masjid wong liyan adan dheweke masjid. Ajeng rokan masjid Al Aziz ngeladeni dikaene kon matelak. Wis kan bae kan kah. Anu wong bener ane lagi dodok wong. Lah barang giliran imsak mas pas sahur sing kandel wis adan subuh ngomong isap sing kene kari jere anake mak sing harus adan wis dilengakan bae kan mah ning kene durung anu wong model mengkoten iku jeng ngomong senang datang Ramadan arep puas wong puasa di model mengkoten Bu. Kalau memang kita pengen ketemu Ramadan yang suci, yuk sebelum datang gerbang Ramadan sucikan dulu hati kita. Hayo benarkan dulu hablum minan nas. Ngejaluk ampunan ning Allah Subhanahu wa taala atas sifat hasud kita, sifat dengki kita, sifat iri kita. Hilangkan malam hari ini supaya nanti kelak malam di Sya'ban Allah tutup rapot kita dalam keadaan stempel husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena gampang kita dengan Allah, tapi dengan manusia sulit. Maka Allah bisa memberikan ancaman kepada manusia ketika sifat hasudnya tidak akan hilang, bahkan sifat dengkinya masih ada.
kalau ada sifat hasud dan dengki dalam hati kita, sekelas Kanjeng Nabi pun pada saat menghadap Allah disucikan dengan air Zam-Zam, bahkan dibersihkan oleh malaikat Jibril atas suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama ibu bapak, ketika mengumandangkan kalimat takbir, sucikan hati, buru-buru arep khusyuk salate. Makanya ya Allah ya Rabbi subhanallah, ibu bapak, wenten sios kalimat yang pernah dilontarkan oleh sahabat ya Rasul, apakah ada amalan di dunia ini ayil a'malu afdalu indallah, apakah ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini? Ada. Apa? As-salatu fi waktiha, salat awal waktu itu amalan yang dicintai oleh Allah. Siap tak boten? Siap tak boten? Sok lamun azan beres ibu langsung sholat apa wudhu demi? Sing benar langsung wudhu apa ngoyo demi? Wong kadang-kadang wenten wong gula-gula mah saat sampai dinten puniki ibu bapak sholate atanapi ayon sholat dereng apal sing arane as-sholatu fi waktiha, sholat awal waktu ini maler telat. Telepon telat lawongan kula mah identik dengan apa? Nunggu dipanggil baru datang, bukan nunggu panggilan sebelum dipanggil kita sudah datang. Gitu bapak. Kula mah badane maler nonggoni panggilan. Hayya 'alas shalah. Beres adzan embek kantangi sing dodok. Alhamdulillah manjing ning kamar mandi ngedeleng piring acak-acakan, gelas durung dikumbah ning dideme. Ora nakon wong lanang mah hebat, wong wadon lamun asar iku pasti 4:30. Uangnya nang lagi dodok. Ngomong betul aja kan uangnya. Iku hebat. Bahasane jepene baje lamun umpamane salat demen keringetan. Ari wis beres kabeh, wis ngepel, wis ngumbah piring, wis ngadusi bocah, wis ngedulang bocah, beres lah jam 5. Iku untungnya masih urip. Padahal bapak punten ibu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah ancam bagi manusia yang sholatnya sering ditunda. Apa? Fawailun. Secara tafsiran fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu ancaman Allah sejak dulu sebelum kita belum ada. Sebelum kita ada di dunia ini, Al-Quran sudah membuktikan kata Allah fawailun, maka celaka bagi orang yang melaksanakan sholat yang bagaimana yang celaka di mata Allah, alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang yang sholatnya tidak pernah tepat waktu gara-gara urusan hubbud dunia. Seniki ayun letake patang lembar maning ke ayun ditutup gitu. Wih ayun tak kita semenjak ibu bapak kenal sholat umur 10 tahun sampai detik malam hari ini, sudah berapa banyak waktu sholat dalam keadaan celaka di mata Allah. Terus lamun padem sholat pulane model mengkoten, amal pun disin bakal nyalamatakan. Sepi nih lagi ya pemenang KPK uangnya melotot ambekan kayu Pak Mujahid. Kulane gawet di lawangan menang biji dah larade oyek semit sendasi itu mau menang bi kayak Mujahid mabok mikirin apa berapa waktu yang kita tinggalkan, berapa sholat yang tidak pernah tepat waktu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan awwalu ma yuhasabu fil ati yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama awal akan dihisab dan ditanya oleh Allah kepada manusia adalah amalan sholat yang pertama. Bahkan ada tambahan faidah sholuhat, apabila sholat kita benar diterima oleh Allah, haji, umrah, sedekah, zakat diterima oleh Allah.
tapi wa idza fasada, kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah, haji nih umroh zakati puasane ditolak nih. Sedangkan sholat kita seperti ini terus dalam keadaan fawailun, wis modelnya mengketen bae. Ibu ngejaluk duit neng lakine, Kang jaluk duit arep tuku sayuran, ngejaluknya jam 8 dinene jam 12, premen atine. Ku jengkel ku ning pok gedang ku. Nggih ya Bu ya. Wong dijaluke jam 7 dinene jam 9. Lah jere ngabine tutup warunge. Wong dijaluk jam 7 je, tekane jam 9. Sing dibae niku. Tuh. Ibu ditimbali ning Allah 3:04 asar tekane jam 5. Allah ancam dengan kalimat fawailun, celaka. Berarti selama ini sholat kita ketika tidak pernah tepat waktu dalam keadaan celaka di mata Allah. Iku undang-undang peraturan Allah, ancaman Allah. Iki meembekan 3 tahun wingi peraturan wenten dari pemerintah, memang kita harus pakai masker. Oh, ocol-ocol masker ini. Jere-jere di bukan ditilang, bukan didenda. Kalau ibu didenda oleh aparat, untung ada aparatnya. Saudara, makanya wani kulani, wong niki mah dudu wong tua kula, Pak Haji Subarna wong tua kula. Sering kepetuk, ya Pak ya? Siapa? Awas. Lambat batin kepetuk ya. Jadi si anak tinggi ini Pak. Ya Bu, peraturan pemerintah memang hebat, cuman awas. Begitu ibu medal sini kayak ini keranggot, mak maskernya orang kelingan mak, balik mana itu? Keren aja, bukan didenda karena polisi, bukan didenda karena satpol pp. Kalau kita didenda, bisa gaya, di penjara ada yang ngurusin. Pertanyaan saya, seandainya kita dipenjara oleh Allah dengan fawailun ancamannya, siapa sing arep nulungi? Ayo menang mana? Lagi mikiri apa? Lah ilamun model kulane salate mengkoten bae. Diterima mboten ning Allah sekiranya kinten, sedangkan undang-undangnya jelas dalam Al-Qur'an. Amalan yang mana yang menyelamatkan kita? Sedangkan nanti di alam kubur dewekan. Lakine sayang gak wis orang alam ning dunia doang. Ning akhirat ke masing-masing ya, Bang. Senajan jare ibu nek nong dia mangko lamun emak ninggal mah ya tolong ya kuburane dempetaken ning bapak nir ndak ketemu wis ora bakal arep ketemu nih kan barang ketemu di dempetaken je arep apa ibu ni dempetaken lah yang bukan gagal malaikat mungkar nakon man robuka orang jawabannya nakon ning bapak nir Pak aja jawabannya apa jadi sebelah ora bakal kayak ning madrasah contohan wis ora bakal. Siapa yang menyelamatkan kita di alam kubur? Amal kita sendiri. Undi di dalam kubur kita sendiri, tidak ada yang menemani kecuali amal kita sendiri. Sewaktu hidup di dunia ini. Ayolah, siapa kan? Wong wadon nyamber bae ya. Wis lagi dirokakan je. Lala. Waduh ya Allah. Renungaken aja lala bae. Di dalam kubur kita sendiri. Tidak ada yang menemani kecuali amal. Lamun amal kula salate mengketen kin bae, arep kapan sinten sing bakal nyalametaken? Nggih ta Bu. Bahkan yang namanya salat diterima oleh Allah memang syaratnya banyak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin ketika ibadah sholat kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Kule sholat bakal khusyuk. Gua ki arep khusyuk nih. Aja maning umah ning pinggir gegalan koten niku. Waduh lah wis kemah. Sholat ning umah pisan. Lah barang sholat ning umah jendela nih pinggir jalan raya. Lah wis ya pas Allahu Akbar. Ana wong dagang es krim dong. Es krim Miami.
Anak yang ngomong, "Ma es krim." Waduh. Gelati duit, "Ma duitnya di dompet." Aduh, duitnya dicokot pisan. Digawe ni arep pisan lagi ruku, iki tama duitnya. Waduh. Sing abang ya mak, waduh. Nambah acak-acakan. Arep husune ganti salate. Nggih ta kata? Wis kayane kae boten-boten sing husu, cuman hebate wonten cicitnya Rasulullah Zainal Abidin. Seorang cicitnya Rasulullah, memang beliau adalah orang yang sholatnya khusyuk luar biasa. Apa pembuktian khusyuknya? Zainal Abidin ketika rumahnya dibakar oleh orang-orang kafir, pada saat itu beliau sedang sholat di dalam rumahnya, bahkan dipanggil oleh para sahabat. Zainal Abidin tetap sholat. Begitu beres umai ratu sereng geni, beres kabeh barang sampun padam ini kune genine dheweke lagi anak pejubat tahiyat akhir. Ditakoni sayang sahabat, "Ya Zainal Abidin, apa kau tidak pernah merasakan rasa panasnya api?" Jawaban beliau apa? "Saya lagi menghadap dan bertemu dengan Allah." Kula madudu buru-buru geni. Wong semut bae ning ujung jempol, awas sir kita sujud, awas sir. Awas sir kita ruku sir, pencet sir. Gua ti apusune. Terus lamun kula di sini kisahkan, lamun salat khusyuk lebah pundi kula salat khusyune. Nggih ta? Sios sing kali. Minimal kita apa? Memahami apa yang kita baca semenjak kita takbir sampai kita at-tahiyat. Yang kita baca pun artinya tahu. Waduh, ngartekaken tahiyat begor ketemu. Iku jauh ya Allah ya Rabbi. Makanya masih jauh kita ini. Terus apa yang paling nikmat, yang paling enak, yang paling mudah? As-sholatu fi waktiha. Sholat awal waktu itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Siap? 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 Dikemuli, diadusi awal waktu. Siap? Siap? Setiap langkah dikemuli, diadusi awal waktu sampai lawang. Awas keselandung. Barang keselandung jadi hilang maning. Apa sih? Oh, gua apa mau kanyut? Awas gua bayang telung perkara. Karena apa? Awal waktu hebat di mata Allah. Terus kalau seandainya kita ini wafat malam hari ini, amalan yang mana yang bakal menyelamatkan kita? Lamun boten gerah, yuk dibeneri insya. Siapa tahu dalam 4 hari menjelang nisfu Sya'ban kita bisa memperbaiki amalan-amalan yang belum baik di hadapan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sehingga kita akan bertemu dengan Ramadan dalam keadaan hati yang suci. Amin ya Allah ya Rabbal. Boten pengen tak kepetuk Ramadan, boten kangen tak sering terawih. Kangen boten. Lamun kangen ibu bapak, contohnya ibu bapak pada saat pembagian rapot kecil, begitu ditingali rapotnya abang kabeh, begitu ditingali abang kabeh, kinten-kinten ibu bapak nih sewat boten ning pecile, sewat boten, beneran. Begitu pada saat ningali rapotnya abang kabeh, jere ibu nih wis esok maning sekolah nih mrene kunci motor, urga go motor maning. Andon doang motoran doang sedekin rapotnya alik. Kita boten Bu. Apakah kita tidak sadar? Ketika yarfaul a'malal ibad indallah, nisfu Sya'ban Allah akan melihat rapot kita. Lamun rapotnya alik kabeh ditinggalin Allah, apakah masih layak kita bertemu Ramadan? Ai meneng kan. Lamun kangen ning Ramadan, di kangen ning Ramadan ning tarawih aja mana ning ujung Ramadan kan. Duh ya Allah ya Rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahi
keluar kangen tadi lebaran. Gancang bersihi hati ini. Bukan kagol. Kita ngarep-ngarep, kita mengharap ketemu Ramadan. Ternyata Allah menghabiskan umur kita di tengah-tengah Ramadan, di tengah-tengah bulan Sya'ban. Dengan kesempatan urip, dengan sehat ning Allah. Gancang dibenerakan. Jadi Allah ngerai betidoan ketila. Pateni. Bagi Allah mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jadi Allah, Israel, mondong ning di Tuhan ketilang. Kapan begikian? Jadi Allah mengkata. Terus Tuhan sing hadir kabeh lagi dodok kabeh ku. Cukup teng kabeh, kuateni kabeh. Terus sing ngomong Tuhan aja. Tukang ngeson. Ini redek kita dodok. Wong kita mah ngadeg ku. Lagi punya ceritane teh. Sing hadir mati kabeh, sing ngomong mau ora sing ngomong makan sama bakal. Aing enak-enak dewe. Lagi sing ngomong makan di masjid sinten bakal lamun mati kabeh. Ndak ada ceritane. Biar di Baitul Marhamah sing hadir mati kabeh. Kiai ini mahur. Viral kayaknya kon. Viral itu. Viral. Mancing berita kula pasti jadi artis. Di wawancara baik. Kok bisa kiai? Waro-waro kita gaji. Wih ya Allah ya Rabbi subhanallah. Wih wong bohongan doang aja ora baik. Wong bohongan doang aja ora terima temen sih. Wis ora akan bayar wong kan pesi dodok mah kono bae. Iki wis jam 12 kayane. Wih wong muter jam doang aja. Wih jam 12. Sampun lah, ya Bu ya. Oh. Lah, terus nanti wong dhek emang lonjor cek. Sereng ngalem. Kok bergembira Pak Rabine Sabong kok. Nambane ngendi? Bisa tambah-tambah. Terus menang bae. Ibu ora ngantuk. Boten ngantuk. Ngantuk bae sih, Bu. Maksudnya ari kula malah mun ngomong keten iki teger pada balik kan teger kula mah. Pada selono, ani teh kuncine durung anu ku melawang durung teh kunci. Teteh siji mana ndi? Bocah ki nangis. Dan mau dijiwiti dhewe iki kula. Kula mah berage kaki sing hadir pada balik serek sios kan teger. Ya langsung rereng. Lah barang makane iki melodot kabeh ke kapal rereng iki. Makane bingung kula niku. Sing mau tak gelatene keleban direren iki, Mbah. Lan makane iki ora reren. Ya Bu ya, awas Bu, boan kagol Pak. Pengen ketemu Ramadan. Tapi ya Allah, orang dibeneri ibadah ini Allah. Tapi lamun dibeneri ini Allah, iki sing layak ke. Wong ketilang kabeh layak ketemu Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Amin. Allahumma balighna fi Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena sobat saudara kita Ramadan pasti lewat, Ramadan pun lewat. Setelah Sa'ban pasti Ramadan orang mencolot. Sa'ban Muharram ora bakal. Gitu Bu? Hah? Tapi pertanyaannya kitanya masih ketemu atau tidak? Ai siapa kau kuat? Hei anaknya siapa sih kuat? Kamu tidak kuat. Waduh bahaya. Sewangku teh jam 12 gini dong. Urusin mana kan? Anaknya siapa sih kuat? Jadi gitu bapak nyanyi. Bapak ibu nih ya. Bukan kagak diumbar doang. Bapak ibunya mana rumah lagi nonggoni dia balik gak kue. Lo kadang-kadang mengkoten ya anaknya mah dilosakan hadir pengajian. Bapak ibunya mana sering hadir, mana kakaknya hadir, ajak adinnya kabeh mana nikah. Terus Pak premen Pak, engko wis oleh kue ku balik sirane. Kadang-kadang weten je. Wong ibu-ibu nek bieu je kadang-kadang mengkoten. Makanya buatan heran Mbak Haji Subhana, enggak heran saya melihat dari zaman ke zaman. Sejak dulu nenek saya kalau pengajian paling hebat kerudungnya apa? Segi 4 peniti kerudung kok sing digawa buntelan. Guna apa? Guna gembleng. Itu kan buntelan tuh aneh gini. Lah barang saya ki malah ke buatan nenek kerudungnya enggak mau sarang
dua wes sampai dengkul. Balik orang lemu barang lu ngomong guru barang balik lemu. Kenapa sih? Wong papat kue doan yang kini kabeh. Melakukan yang kene ping berarti udah jelas. Makanya nambah tahun kerudungnya nambah gede. Muka makanya muka nolos gak? Itu ibu-ibu. Kesemono bang. Sampun lah.